Cerita dimulai dengan Moon Gyu yang terkejut dengan apa yang dilihatnya sekarang. Di sana terlihat jika di hadapannya ada seseorang yang terbang sembari tersenyum. Sedangkan sebelum kejadian itu terjadi, terlihat Yuwon sedang memanjat tebing yang ada. Yuwon di sana sudah berhasil naik tinggi dan ia berkata bahwa sekarang sepertinya sudah mulai tenang. Namun tiba-tiba di sana Yuwon terkejut karena ia merasakan ada banyak manusia yang sekarang ada di atasnya. Sambil memperhatikan orang yang ada di sana, Yuwon berkata bahwa energi mereka sangat familiar. Ternyata energi itu adalah milik Moon Gyu dan sekarang Moon Gyu sedang bergerak cepat. Yuwon berpikir jika ia terus memanjat mungkin ia tidak akan sempat menuju ke arah Moon Gyu. Jadi di sana ia pun memutuskan untuk menaiki pedangnya sambil menggunakan telekinesis yang dirinya miliki. Terlihat Yuwon pun langsung bergerak cepat setelah menggunakan pedang sebagai pijakannya. Terlihat saat ini Yuwon sedang terbang di atas Moon Gyu yang sedang memperhatikannya dari bawah. Moon Gyu saat itu mencoba untuk memperhatikan orang yang datang kembali dan ternyata benar yang datang adalah Yuwon, yang dimana sekarang Yuwon terbang sembari membawa banyak pedang yang melayang di belakangnya. Moon Gyu yang melihat hal itu langsung menangis senang dan ia berkata bahwa ia bersyukur karena ternyata Yuwon masih hidup. Heobong ikut menangis, sedangkan Ho Sangwa di sana senang dengan kedatangan dari Yuwon tersebut. Yin Moha pun langsung terkejut dan dia berpikir bahwa kemungkinan besar sekarang Yuwon telah naik tingkat menjadi Enlightenment Master. Bahkan Dan Hua menatap seolah tak percaya karena ia tak menyangka jika Yuwon bisa menjadi lebih kuat dalam beberapa waktu saja. Si kakek tua sendiri sekarang ikut terkejut. Ia berkata bahwa Yuwon adalah orang yang telah jatuh ke jurang sebelumnya. Ia berkata bahwa seharusnya Yuwon sudah mati, tapi ia bingung mengapa Yuwon sekarang masih hidup. Kakek itu terus memperhatikan Yuwon dan dia berkata bahwa Yuwon sekarang telah menjadi naik tingkat. Ia berpikir bahwa mungkin di sana ada sebuah pusaka, namun itu tak mungkin karena jika iya maka seharusnya Godly Doctor lah yang memilikinya. Sambil memperhatikan para bawahnya yang ketakutan, di sana si kakek berkata jika sekarang akan buruk jika mental mereka turun. Yuwon sendiri sekarang menatap tajam ke depannya karena di sana ada si kakek yang berkata jika sekarang Yuwon telah mencapai tingkat tertinggi di dunia. Si kakek mengatakan agar sekarang Yuwon langsung melawannya saja karena di sana ia berkata jika Yuwon ini pasti sedang kelelahan karena mengendalikan banyak pedang. Di sana si kakek berpikir bahwa Yuwon ini sebenarnya sangat gila karena ia mengendalikan banyak pedang sekaligus. Padahal biasanya orang hanya bisa mengendalikan 12 pedang saja. Ketika melihat si kakek yang seperti itu, Yuwon langsung memasang wajah mengerikan dan ia bertanya apakah si kakek itu sekarang sedang meremehkannya. Si kakek pun berkata jika itu benar. Ia mengatakan jika Yuwon hanya membesar-besarkan kekuatan yang dimilikinya saja. Yuwon pun langsung mengaktifkan Nano dan ia pun menyuruh Nano untuk mengendalikan 128 pedang yang ada untuk menyerang. Terlihat semua pedang yang ada di sekitar Yuwon pun langsung bergerak sesuai dengan arahan Yuwon barusan. Semua pedang itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan di sana semua pedang yang ada langsung menusuk seluruh pasukan yang tadi dibawa oleh si kakek tua. Si kakek tua sendiri sekarang hanya bisa terdiam ketika melihat semua bawahannya dihabisi dengan mengerikan oleh Yuwon. Pedang-pedang tadi pun langsung mengarah kepada dirinya, namun dengan cepat ia langsung menahan pedang tersebut menggunakan senjata yang ia bawa pada saat ini. Si kakek mulai berkeringat dingin dan ia bertanya-tanya tentang siapa Yuwon sebenarnya. Sedangkan rekan dari si kakek pun langsung menatap tajam dan ia bersiap untuk menyerang Moon Gyu dan yang lainnya. Ketika melihat orang itu datang, Moon Gyu pun langsung terkejut sekaligus kaget dengan keadaannya. Terlihat di sana orang itu langsung mengeluarkan sebuah skill pedang dan bersiap untuk menyerang Moon Gyu yang ada di hadapannya itu. Ketika Moon Gyu akan menahan serangan tersebut, terlihat pedang itu sudah sangat dekat dengan dirinya. Ia pun langsung panik dan ia berpikir bahwa dirinya terlambat untuk menahan serangan yang akan datang tersebut. Moon Gyu menutup mata miliknya, namun tiba-tiba di sana ada banyak orang yang tertebas karena terkena sebuah serangan. Terlihat itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Yuwon dan sekarang Yuwon juga sudah bersiap untuk menyerang orang yang datang pada Moon Gyu. Tubuh orang itu pun langsung terkena tebasan cepat oleh Yuwon barusan. Terlihat pedang yang akan mengenai Moon Gyu pun berhenti dan orang itu pun hanya bisa terdiam ketika ia merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya sekarang. Terlihat tubuh orang itu pun langsung mengeluarkan banyak darah karena ia terkena serangan mematikan dari Yuwon barusan. Si kakek pun langsung berteriak dan ia berkata bahwa Yuwon yang tadi datang itu benar-benar bajingan. Di sana orang yang akan menyerang Moon Gyu pun langsung disingkirkan dengan cara diinjak oleh Yuwon. Namun tiba-tiba di sana Yuwon kesakitan karena Nano memberitahu jika Yuwon telah mengkonsumsi terlalu banyak energi. Pedang milik Yuwon pun sekarang tiba-tiba berhenti dan hal itu langsung membuat semua orang-orang yang ada langsung sedikit lega karena tak ada pedang yang bisa menyerang mereka dengan tiba-tiba lagi.
Yuwon mulai menggertakkan giginya. Ia berpikir bahwa ternyata beban untuk mengendalikan pedang sebanyak itu sangat sulit meski dengan bantuan Nano sekalipun. Namun para bawahan Shikake sudah kena mental. Di sana mereka sudah ketakutan karena ternyata kekuatan dari kultus demonik sangatlah mengerikan. Namun Shikake yang melihat hal itu malah menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang adalah kesempatannya. Dengan cepat ia langsung bergerak ke arah Yuwon dan Moongyu dan ia juga langsung bersiap untuk menyerang Yuwon yang ada di hadapannya. Yuwon pun langsung memasang badan untuk melindungi Moongyu yang sekarang ada di belakang dirinya. Dan di sana bentrok pedang antara mereka berdua pun langsung terjadi dengan cukup cepat. Bentrokan antara mereka berdua sangatlah kuat sehingga membuat getaran di daerah sekitarnya. Hosangwa dan Baekje langsung terkejut karena mereka tak menyangka jika bentrokan kekuatan mereka bisa membuat sebuah efek yang luar biasa. Shikake sendiri sekarang terlihat kaget karena ia tak menyangka jika Yuwon ini masih punya banyak kekuatan walaupun tubuhnya kelelahan. Yuwon sendiri sekarang langsung menatap tajam ke arah Shikake tersebut sembari bersiap untuk menyerang menggunakan pedang satunya lagi. Meski berhasil menahan serangan tersebut, Shikake pun mulai berkeringat dingin karena sekarang ia tahu bahwa Yuwon ini sangatlah kuat. Ia pun langsung berteriak dan ia mengatakan agar anak buahnya itu segera menangkap Heavenly atau Godly Doctor yang ada di sana. Mereka semua langsung bergerak cepat dan di sana mereka semua langsung bersiap untuk menangkap Heavenly Doctor yang sedang bersama dengan Baekje. Namun Yinmoha pun muncul dan ia langsung membantai mereka semua dengan kekuatan yang dirinya miliki. Shikake mulai takut dengan keadaan sekarang. Ia berkata bahwa keadaannya benar-benar sial karena sekarang semua rencana yang ia miliki hancur karena Yuwon. Sambil memperhatikan Yuwon yang mengeluarkan aura monster di sana, Shikake berkata jika Yuwon ini adalah monster yang sudah setara dengan 5 orang terkuat di dunia Murim. Di sana Shikake pun memperhatikan keadaan sekarang. Ia berpikir bahwa meski Yuwon kelelahan, sekarang situasi telah berbalik karena jumlah mereka telah kalah oleh kelompok Yuwon. Dengan situasinya yang terjepit di sana, Shikake pun berkata bahwa sekarang ia tak punya pilihan lain selain melukai Yuwon dan langsung kabur dari tempat tersebut. Yuwon pun di sana melihat pergerakan pedang Shikake yang mulai berubah dan ketika melihat hal itu ia langsung terkejut karena ia tahu jika Shikake itu akan melakukan sesuatu. Dengan cepat Yuwon pun langsung memperkuat senjatanya dan langsung menghantamkan senjata milik Shikake tersebut. Shikake pun langsung mundur ke belakang dan sambil mundur ia pun langsung mengumpulkan kekuatan agar bisa ia gunakan untuk melawan Yuwon. Ia terus mengumpulkan kekuatannya karena ia tahu agar bisa melukai Yuwon maka ia perlu sebuah serangan yang kuat. Ia pun langsung menerjang ke arah Yuwon sambil bersiap dengan pedang yang sudah diselimuti oleh aura miliknya. Yuwon yang melihat hal itu langsung mengeluarkan Heavenly Sword miliknya dan ia sekarang bersiap untuk melawan balik serangan dari Shikake tersebut. Serangan mereka di sana langsung saling beradu dengan kuat hingga membuat tempat di sana banyak yang hancur. Shikake sendiri sekarang terlihat bisa menghindari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Yuwon. Namun Yuwon tetap santai dan ia sekarang terus menyerang Shikake yang ada di hadapannya itu. Shikake pun langsung bermanuver dan melakukan putaran di langit sehingga membuat Yuwon cukup terkejut. Shikake di sana memperhatikan bahu Yuwon yang dimana ia anggap itu sebagai kelemahannya. Ia pun langsung menatap tajam dan sekarang ia langsung bersiap untuk menyerang bahu Yuwon tersebut. Namun dengan mudah Yuwon pun langsung menggerakkan senjatanya dan menahan pedang yang diarahkan oleh Shikake itu. Yuwon menatap tajam dan dia berkata bahwa Shikake pasti adalah orang yang berasal dari klan Blade God Six Martial. Ketika mendengar hal itu ia pun langsung terkejut dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus kabur karena Yuwon sudah mengetahui tekniknya. Shikake pun langsung melancarkan banyak serangan ke arah Yuwon agar ia bisa melarikan diri. Namun dengan tekniknya di sana Yuwon pun langsung bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah. Shikake langsung terkejut bukan main dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Di sana ia ingat bahwa gerakan yang Yuwon lakukan tadi mirip dengan gerakan yang dilakukan oleh Great Guardian. Yuwon pun sekarang terlihat terkejut karena di sana Shikake menyangka jika Yuwon ini adalah Great Guardian yang dulu menggunakan topeng. Sambil menghindari semua serangan yang datang, di sana Yuwon ingat kembali bahwa dulu Great Guardian pernah memberitahu tentang pertarungannya dengan orang yang punya teknik luar biasa. Shikake pun di sana menatap tajam dan dia berkata bahwa dirinya harus membunuh Yuwon agar rencana besar mereka bisa terlaksana. Ia menahan pergerakannya dan dengan cepat ia langsung bersiap untuk menghantam Yuwon yang sekarang berada di hadapan dirinya tersebut. Terlihat Shikake pun langsung mengeluarkan banyak serangan mematikan ke arah Yuwon yang ada di hadapannya itu. Shikake langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa Yuwon memang bisa menghindari serangan pertama, namun sekarang ia pasti tidak akan bisa menyerang lagi. Terlihat ia pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan di sana langsung tercipta sebuah serangan yang berbentuk naga cukup besar. Namun sayang dengan mudah kekuatan itu langsung dipatahkan dengan tebasan kuat yang dimiliki oleh
oleh Yuan. Si kakek pun langsung berkeringat dingin dan di sana ia bingung mengapa sekarang Yuan bisa menahan serangan miliknya dengan sangat mudah. Yuan sendiri sekarang terlihat bersiap untuk menyerang dengan kuat ke arah si kakek yang saat ini mulai ketakutan. Serangan Yuan berhasil ditahan oleh si kakek tersebut, namun sayang sekarang ia tetap kesulitan untuk menahannya. Ia mulai ketakutan dengan keadaan saat ini karena ia tahu jika serangan dari Yuan ini terus menekan dirinya. Terlihat pedang yang ia miliki pun mulai retak hingga membuat dirinya kebingungan. Dan pada akhirnya pedang milik si kakek itu pun hancur, sehingga membuat si kakek itu terdiam karena merasa tak percaya dengan keadaannya. Yuan sendiri di sana berhasil melakukan tebasan yang mematikan, dan efek dari tebasan Yuan pun langsung menciptakan sebuah hembusan angin yang sangat kuat. Terlihat efek dari Yuan ini sangat kuat, sehingga membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut dan harus menahan efeknya. Moon-gyu dan Hyeobong langsung panik karena ia takut jika Yuan sekarang kenapa-napa. Di dalam asap itu sendiri sekarang terlihat seseorang yang sedang berdiri. Terlihat di sana juga ada banyak darah yang keluar dari tubuh seseorang. Terlihat itu adalah darah dari si kakek tua yang dimana sekarang tubuhnya telah terkena tebasan kuat oleh Yuan. Sambil mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, di sana ia bertanya tentang bagaimana bisa Yuan menguasai teknik yang ia gunakan barusan. Terlihat orang itu pun langsung tumbang, sedangkan Yuan bisa berdiri dengan tegap sambil membelakangi dirinya. Sambil memperhatikan si kakek, Yuan berkata bahwa ia tak membunuhnya karena ia harus mencari informasi lebih lanjut dari orang tua tersebut. Sedangkan Danhua sendiri saat ini terlihat berlutut dan meminta maaf pada Yuan yang ada di hadapannya. Yuan yang melihat hal itu merasa tak enak dan ia berkata bahwa kejadian itu bukan salah siapapun. Terlihat Yuan juga sekarang terkejut ketika ia melihat sesuatu yang berada di sana. Yuan terkejut karena ternyata sekarang ia bisa melihat Heavenly Doctor yang sedang digendong oleh Baeki. Tapi tiba-tiba di sana Yuan juga merasa ada sesuatu yang masih tertinggal. Yuan langsung memperhatikan ke arah hutan dan terlihat di sana ada dua orang yang sedang berlari menjauh dari tempat tersebut. Terlihat mereka berdua berlari dengan cepat dan ternyata itu adalah Sang Wise One. Ia berkata bahwa dirinya harus kabur karena melawan Yuan yang seperti monster itu terlalu beresiko. Ia pun di sana berpikir bahwa dirinya harus meminta bantuan agar bisa mendapatkan Heavenly Doctor kembali. Terlihat ia juga menyuruh anak buahnya yang kelelahan untuk terus berlari dan menjauh dari tempat tersebut. Tiba-tiba di sana ada sebuah senjata yang melayang ke arah mereka. Wise One pun di sana panik dan hal itu langsung membuat bawahannya sedikit kebingungan. Tapi tiba-tiba di sana bawah pun langsung terkena sebuah tancapan senjata tepat pada jantung miliknya. Orang itu mengeluarkan darah dan di sana ia memanggil tuanya di saat-saat dirinya akan mati. Wise One sendiri di sana terkejut karena ternyata senjata yang datang adalah sebuah pedang yang ada di lembah kematian. Ia di sana tak menyangka karena ternyata Yuan bisa mendeteksi mereka yang berada dalam jangkauan sangat jauh. Dengan rasa takutnya itu di sana ia berpikir bahwa Yuan ini adalah perwujudan dari monster. Jadi sekarang ia harus meminta bantuan secepatnya. Terlihat Wise One pun mengambil sesuatu yang dibawa oleh anak buahnya dan itu adalah sebuah buku. Namun sayang di sana bukunya terkena sebuah serangan sehingga Wise One sedikit kaget. Ia pun langsung menutup mata rekannya yang mati dan di sana ia langsung berlari karena sekarang dirinya harus kabur dan mencari bantuan dari aliansi Moriam. Ia di sana menatap tajam dan ia mengatakan bahwa ia akan kembali lagi dengan full pasukan yang dirinya miliki. Sedangkan Yuan sendiri saat ini fokus pada pengendalian jarak jauh pedangnya, tapi tiba-tiba ia hampir terjatuh sehingga membuat Danhua langsung terkejut ketika melihat hal tersebut. Di sana Yuan berkata bahwa tadi ia kehabisan tenaga, jadi sekarang ia meminta Yin Moha untuk mengikuti jejak pedangnya. Yin Moha langsung menuruti perintah tersebut dan di sana ia langsung berlari cepat ke arah pedang yang tadi digunakan oleh Yuan. Yin Moha pun di sana langsung terkejut ketika ia melihat seseorang yang sudah tewas. Di sana ia terkejut karena ternyata Yuan ini berhasil menyerang orang tersebut walau jaraknya sangat jauh. Ia pun langsung memperhatikan mayat itu dan di sana terlihat bahwa jika di sebelahnya ada jejak dari orang lain yang sudah kabur. Yin Moha pun langsung berpikir jika orang satunya lagi adalah Wise One, maka semuanya akan gawat. Sedangkan di sisi lain terlihat Baeki dan Hyeobong sedang mengumpulkan mayat-mayat yang ada di sana. Baeki di sana memberitahu agar Hyeobong ini menghapus semua jejak yang berada di sana. Terlihat mayat-mayat itu sudah ditumpukan dan sekarang semuanya sudah siap untuk dibakar. Baeki dan Hyeobong langsung membakar semuanya dan hal itu mereka lakukan agar aliansi Murim berpikir jika kejadian itu terjadi karena konflik antara Murim dan juga orang dari Blade God. Cerita pun saat ini beralih ke mansion dari Heavenly Doctor. Terlihat di sana ada orang yang mencari-cari sesuatu yang ada di sana. Orang yang mencari sesuatu itu adalah Heavenly Doctor. Namun sayang di sana ia hanya bisa terdiam karena ternyata buku yang sedang ia cari sudah tidak ada. Tiba-tiba di sana Yuan pun muncul dan ia langsung memanggil Heavenly Doctor yang ada di hadapannya. Yuan di sana berkata bahwa sekarang ia ingin meminta bantuan dari Heavenly Doctor untuk mendapatkan beberapa herbal.
Yuan di sana memberikan sebuah kertas yang bertuliskan herbal yang ia inginkan. Ketika melihat hal itu, Heavenly Doctor pun mengatakan bahwa sepertinya ia punya beberapa herbal tersebut. Namun tiba-tiba di sana ia pun terkejut ketika melihat sesuatu yang ada di sana. Heavenly Doctor mengatakan bahwa ia hanya punya sedikit tentang herbal yang Yuan inginkan. Ketika mendengar hal itu, Yuan pun langsung menatap tajam karena sekarang ia punya rencana yang bisa dijalankan. Sedangkan di kediaman lain sekitar mansion Heavenly Doctor sekarang ada sebuah tempat yang dimana dalam tempat itu ada topeng si kakek yang tergeletak. Moon-gyu dan Ho Sang-hwa di sana memperhatikan dengan seksama dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Di sana mereka tak menyangka karena ternyata si kakek tua adalah orang yang masih muda. Ketika orang itu bangun, Moon-gyu dan Ho Sang-hwa pun langsung bersiap dengan kuda-kuda mereka. Ho Sang-hwa mengatakan bahwa ia tak menyangka karena ternyata orang itu bisa bergerak kembali padahal seharusnya pingsan dalam waktu yang lama. Orang itu sendiri sekarang sudah bisa bergerak dan ia bisa mendengar Moon-gyu dan juga Ho Sang-hwa. Terlihat ia bangun kembali dan ia tak menyangka karena ternyata Yuan membiarkan ia hidup agar bisa mendapatkan informasi. Di sana ia pun berpikir bahwa mereka semua bodoh karena sekarang ia akan bersiap untuk kabur kembali. Namun tiba-tiba ia terkejut karena sekarang kekuatan miliknya ditahan sehingga ia tak bisa mengeluarkan kekuatan sedikit pun. Tiba-tiba pintu di sana pun terbuka dan di sana langsung muncul Yuan yang sekarang membawa teko panas di lengan kanannya. Orang itu langsung terkejut ketika ia melihat kedatangan dari Yuan barusan. Yuan pun langsung duduk di hadapannya dan di sana ia langsung membuka penutup mulut orang tersebut dengan sangat kencang dan kasar. Orang itu di sana menatap tajam dan ia bertanya mengapa bajingan rendahan seperti Yuan bisa mengetahui teknik dari Blade God. Yuan yang mendengar hal itu langsung menyeringai dan dengan tatapan tajamnya ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin memberitahu bahwa dirinya bukanlah seorang bajingan rendah. Ketika orang itu akan berbicara lagi, Yuan pun langsung mencengkram mulutnya sehingga ia tak bisa mengatakan apapun. Yuan menatap tajam dan dia berkata jika dirinya bukanlah seorang bajingan rendah, melainkan Heavenly Demon dari Sekte Iblis. Orang itu pun di sana langsung terkejut karena ternyata Yuan ini adalah Lord dari Sekte Iblis itu sendiri. Yuan langsung mengarahkan tangannya ke perut orang tersebut dan dengan tatapan kesal mengerikannya ia berkata bahwa orang itu tak punya hak sedikit pun untuk bertanya pada dirinya. Di sana Yuan langsung menyerang orang tersebut sehingga membuat orang itu berteriak dengan kencang karena sangat kesakitan. Sambil menahan rasa sakitnya itu di sana ia berkata bahwa sebaiknya sekarang Yuan ini membunuhnya saja. Namun Yuan tak melakukan hal itu. Di sana ia malah mengeluarkan kekuatan pada tubuh miliknya. Orang itu pun langsung berteriak kencang kembali karena tadi tubuh yang ia miliki serasa dihancurkan dari dalam oleh Yuan. Ketika orang itu kesakitan, Yuan pun langsung tersenyum menyeringai ke arahnya. Tak cukup sampai di sana, Yuan juga langsung menampar orang tersebut dengan cukup kencang. Orang itu di sana langsung kesakitan dan bahkan sekarang ia juga ketakutan dengan keadaannya pada saat ini. Orang itu di sana berkata bahwa sekarang tenaga dalam miliknya sudah hilang dan tak bisa ia rasakan kembali. Tiba-tiba orang itu pun kaget lagi karena di sana Yuan menepuk tangannya sambil menatap dengan tatapan ngeri. Di sana orang itu bertanya apakah sekarang Yuan ini berniat untuk menghipnotis dirinya. Ia mulai berkeringat dingin karena ia berpikir bahwa orang yang tertangkap pasti telah memberitahu Yuan tentang cara menghipnotis orang lain. Namun meski begitu ia tak peduli dan sekarang ia malah menatap tajam. Terlihat orang itu pun langsung tertawa kencang sehingga membuat Yuan sedikit bingung ketika melihatnya. Di sana ia langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa trik itu tak akan berhasil karena ia sudah mempersiapkan cara agar bisa lepas dari hipnotisnya. Namun tiba-tiba di sana Yuan pun langsung mencengkram mulut miliknya dan di sana Yuan juga langsung menatap dengan tatapan yang sangat mengerikan. Sambil bersiap dengan teko panasnya, Yuan memberitahu bahwa ia sudah mempertimbangkan hal itu. Jadi sekarang ia sudah mengerti dengan apa yang akan dilakukannya. Dan cerita pun bersambung.